Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Sartika dengan NIM 19024019. Saya adalah mahasiswi program studi ilmu komunikasi Universitas Maluku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan hubungan sistem komunikasi Indonesia dengan sistem komunikasi lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem komunikasi Indonesia. Sistem komunikasi Indonesia adalah suatu bidang kajian yang membahas tidak hanya proses komunikasi saja, tapi juga unsur-unsur di dalamnya, dan hubungan antara sistem komunikasi dengan sistem lainnya, serta bagaimana gambaran berlangsungnya sistem komunikasi di Indonesia. Adapun fungsi sistem komunikasi di Indonesia itu ada input atau masukan, kemudian output atau keluaran, dan kontrol sosial. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu input atau masukan. Input berasal dari lingkungan sistem lain. Dalam input ditemukan data, bahan, informasi, peristiwa untuk dijadikan bahan mentah bagi proses sistem komunikasi. Bagi pemerintah, fungsi input nantinya akan berguna dalam menghasilkan kebijakan yang sudah diolah dalam sistem komunikasi setelah terjadi proses atau menghasilkan keluaran kebijakan. Dan yang kedua itu ada output. Output merupakan hasil atau konsekuensi dari bekerjanya sistem komunikasi yang mempunyai arti penting bagi masyarakat. Dalam output nanti akan diperoleh sikap apatis atau reward masyarakat. Kebijakan yang tidak baik tentu akan menimbulkan keluaran atau dampak berupa sikap apatis masyarakat. Apatis atau ganjaran tersebut nantinya akan menjadi suatu bahan, peristiwa, informasi bagi input, dan seterusnya akan menjadi proses yang tidak akan pernah berhenti. Suatu sistem akan mati jika tidak ada proses yang terus-menerus. Yang ketiga adalah kontrol sosial. Dalam memberikan umpan balik atau feedback, disitulah adanya fungsi kontrol sosial, baik berupa kritik atau penghargaan atas hasil sistem komunikasi. Hal ini penting untuk dilakukan agar sistem komunikasi berjalan dinamis. Di samping itu, diperlukan suatu cara yang disepakati bersama dalam menuangkan kontrol sosial sehingga ada rule of the game. Masyarakat tidak bisa seenaknya melakukan kontrol. Ada aturan, kesepakatan, dan komitmen bersama antara berbagai komponen masyarakat. Di sini ada nilai, ada juga norma, ada hukum, dan ada apa yang seharusnya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa sistem berpengaruh langsung terhadap sistem komunikasi Indonesia. Begitu juga sistem lain tersebut tidak akan lengkap keberadaannya tanpa ada sistem komunikasi Indonesia. Adapun hubungan sistem komunikasi Indonesia dengan sistem lainnya yaitu hubungan sistem komunikasi Indonesia dengan budaya. Sistem budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya, budaya tidak terlepas dengan komunikasi. Budaya dan komunikasi berinteraksi secara erat dan dinamis. Inti budaya adalah komunikasi, karena budaya muncul melalui komunikasi. Akan tetapi pada gilirannya, budaya yang tercipta pun mempengaruhi cara komunikasi anggota budaya yang bersangkutan. Hubungan antara budaya dan komunikasi adalah timbal balik. Budaya tidak akan eksis tanpa komunikasi, dan komunikasi pun tidak akan eksis tanpa budaya.
Dan yang kedua itu ada hubungan sistem komunikasi dengan sistem politik. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan atau juga masyarakat atau juga negara. Interaksi di antara struktur-struktur politik dalam suatu sistem politik itu dapat dilihat sebagai unsur-unsur dari sistem komunikasi. Meskipun tidak selamanya dan tidak semua unsur suatu sistem komunikasi merupakan bagian struktural dari sistem politik. Oleh karena itu, setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri. Karena sudah barang tentu bahwa setiap negara dengan sistem politiknya yang berlainan akan menampilkan pola-pola komunikasi yang berbeda. Ketiga yaitu hubungan sistem komunikasi dengan sistem sosial. Sistem komunikasi berada di bawah subordinat sistem sosial. Sistem sosial adalah sebuah bangunan sistem yang besar yang di dalamnya mempunyai subsistem, termasuk sistem komunikasi itu sendiri. Sedangkan sistem komunikasi bersama sistem lain yang juga merupakan bagian dari sistem sosial mendukung eksistensi atau keberadaannya secara bersama-sama. Misalnya, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem politik mendukung dan memberi arti keberadaan sistem sosialnya. Artinya, sistem kasta sebagai sistem kepercayaan dalam sistem sosial mempengaruhi sistem komunikasi. Di Indonesia, tak bisa dipungkiri bahwa sistem sosial masih sangat menentukan sistem komunikasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.